Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru aku. Selamat menonton. Hai Mam, kali ini aku mau berbagi tips tentang sekolah anak. Menurut Mam sendiri, PAUD itu penting gak sih? Anak usia 3-4 tahun itu harus gak sih disekolahin gitu? Nah, di sini aku sempat kepikiran juga karena si Saka kan udah mau masuk usia 4 tahun. Jadi biasanya di usia 4 tahun itu kan udah bisa disekolahin, sekolahnya PAUD atau KB gitu kan. Tapi masih bingung juga si Saka tuh memang harus disekolahin apa enggak gitu kan. Soalnya kebanyakan ada beberapa orang kan yang bilang kalau nggak perlu KB dulu, nanti kalau udah TK aja sekalian gitu kan. Tapi di sini masih ragu juga gitu. Soalnya kan kalau menurut aku kebutuhan anak itu beda-beda ya. Ada yang memang diajarin di rumah secara mandiri itu bisa gampang nyantelnya gitu ada. Tapi ada yang mungkin harus membutuhkan bantuan orang lain untuk mengajarkan sesuatu ke anak, itu juga ada gitu. Kayak si Saka sendiri yang aku rasakan itu dia itu ya mau diajarin sama aku di rumah, sama papahnya, sama tantenya gitu mau. Tapi anaknya kan memang cepet bosen ya, biasa anak kecil seperti itu. Moodnya juga cepet berubah-ubah, jadi harus harus diselingi sama yang lain gitu. Harus kreatif juga, ngajarin media-medianya harus gonta-ganti biar dia tuh tertarik terus. Nah, dari situ aku lihat memang Saka tuh nggak bisa cuma sama aku aja. Sepertinya memang harus ada campur tangan orang lain yang mau ngajarin dia, biar dia juga nggak bosen sama aku doang gitu kan, sama orang lain juga bisa. Nah, jadi penting gak sih PAUD kalau gitu? Ya, untuk pandangan penting atau enggaknya itu beda-beda ya. Tapi kalau untuk pribadi aku sendiri, PAUD cukup penting buat usia anak hampir 4 tahun. Karena di masa itu tuh kita harus menanamkan pendidikan atau menanamkan dasar-dasar ilmu biar itu mengakar dulu gitu loh. Lah untuk mengakarnya itu kan juga membutuhkan waktu, terus ketelatenan juga ya kan. Nah, makanya dari itu menurut aku sangat penting banget, Mam. Jadi kalau Mam di rumah ada yang berpikir mungkin belum penting bisa dihandle di rumah, ya nggak salah, Mam. Karena ya itu juga tergantung dengan kondisi orang tua juga ya. Soalnya sekolah itu juga membutuhkan waktu, biaya, juga kesiapan anak. Nah, agar supaya makin mantep buat ambil keputusan, penting gak sih nyekolahin anak itu usia 4 tahun, nyekolahin anak PAUD itu penting gak sih? Ini aku mau berbagi tips sedikit yang aku lakuin sendiri ke Saka anakku. Langkah pertama sebelum aku mutusin buat sekolahin Saka, aku pertama itu cari aturan dari pemerintah, umur berapa sih anak itu udah bisa mulai sekolah. Dan tadi ya ketemu ya, untuk PAUD bisa umur 3-4 tahun, TK itu 2 tahun, TKA, TKB, TKA itu 5 tahun, TKB itu 6 tahun. Jadi untuk di umur Saka yang 4 tahun ini kan mempersiapkannya masih PAUD, TKA, TKB ya. Kalau SD itu pasti itu wajib harus masuk di umur 7 tahun itu. Kemudian langkah yang kedua, aku lihat kebutuhan si Saka sendiri itu. Si Saka tuh memang butuh nggak sih untuk disekolahin gitu kan. Nah, dari problem aku, masalah aku di Saka ini, aku lihat si Saka itu menurut aku perlu. Karena kenapa? Satu, Saka itu dia speed delay, perlu banyak interaksi sama orang lain biar menambah kosakatanya, pelafalan semakin jelas seperti itu perlu buat dia. Kemudian kedua, si Saka ini sangat aktif sekali, Mam. Bukan hiperaktif ya, kalau aku lihatnya sih bukan hiperaktif, cuma anaknya emang nggak bisa diem gitu aja. Jadi mungkin lebih bermanfaat kalau dia itu disekolahin atau diikutin kursus kayak olahraga ya, kayak taekwondo seperti itu, biar kegiatan yang dia keluarkan itu, tenaga yang dia keluarkan itu berguna buat dia gitu kan. Terus ketiga, aku butuh orang lain untuk dampingi Saka belajar juga. Karena yang aku lihat ini, si Saka itu sepertinya nggak cukup cuma aku aja yang mengajari, Mam. Sama aku tuh mau diajarin, cuma kan si anak itu dia cepet bosen ya. Terus mut-mutan juga, kadang mau kadang enggak gitu kan. Ya aku tiap hari usaha gitu kan buat ngajarin dia. Dan dia memang, si anak itu memang dia tuh sangat suka hal yang baru. Jadi harus pembelajarannya itu beda-beda gitu. Nah, dari situ aku berpikiran memang butuh orang lain juga buat tambahan belajar si Saka. Dan yang keempat, yang kulihat si Saka ini kayak anaknya tuh kurang fokus
karena mungkin dia banyak tingkahnya, nggak bisa diem, mungkin itu yang membuat dia kurang fokus. Semisal dikasih instruksi apa gitu, dia masih apa ya, nggak langsung menanggapi seperti itu. Nah, di sekolah aku berharapnya dia bisa belajar dari melihat temannya, mendengarkan gurunya. Jadi waktu diberi instruksi, semisal nanti kalau mau masuk rumah bilang assalamualaikum ya, atau kalau diberikan sesuatu bilang terima kasih. Kalau untuk dari aku sendiri ya udah diajarin seperti itu, tapi kadang dia lupa karena kan emang anaknya seenaknya sendiri itu, masih suka apa ya, masih suka ngelakuin hal yang dia pingin gitu kan. Nah, aku berpikiran di sekolahnya ini harapannya sih Saka bisa lebih fokus sama bisa lebih terarahkan gitu. Terus kelima, dan aku tuh berpikir kalau Saka tuh harus banyak interaksi sama orang lain. Ya, dari tadi yang alasan pertama, gara-gara speed delay itu. Masuknya interaksi, pengennya Saka itu bisa luas sama orang lain, bisa punya banyak teman, bisa bermain berkelompok, orang yang nantinya nggak jadi individual gitu kan, bisa bekerja secara kelompok, belajar secara berkelompok, inginnya seperti itu. Nah, setelah menemukan beberapa manfaat dari sekolah PAUD yang masuk ke Saka itu cukup banyak sekali, maka aku putusin buat masukin Saka ke sekolah. Jadi mulailah aku mendaftarkan dia ke PAUD gitu. Tapi di sini poin yang penting, kalau semisal kita sebagai orang tua sudah memutuskan si anak ini memang perlu disekolahkan seperti itu, kita jangan semerta-merta tuh langsung memaksa bisa kamu sekolah ya dek, nggak bisa seperti itu. Karena aku sendiri sebelum mendaftarkan dia ke PAUD itu aku udah ngajak dia ke beberapa sekolah kan, waktu tanya informasi tentang pendaftaran, ngajak dia ke sekolah dan lihat reaksi si anak, dia tertarik dah gitu. Ternyata alhamdulillah iya, si Saka itu waktu sampai ke tempat itu dia langsung tanya, mama ini sekolah gitu kan. Iya ini sekolahnya masih libur, aku bilang gitu. Nah, sesampainya di rumah, udah beberapa tempat dikunjungin, dia cerita gitu kan, cerita sama papanya waktu di rumah. Saka tadi ke sekolah libur gitu kan. Terus kita pancing aja tanya sama si anak, Saka mau sekolah? Dia jawab iya. Sekolah di mana gitu kan, maksudnya aku mau cari tahu dia tuh lebih nyamannya di lingkungan mana gitu kan. Tadi yang beberapa aku datengin itu, dia ya bisa ngambil di mana gitu, di sana, di jauh, di deket rel, misal seperti itu. Dia bisa jawab. Jadi kan kalau dia udah bisa jawab seperti itu, paling tidak dia ada kemauan lah, ya ada tahu ini sekolah, aku mau sekolah gitu kan. Soalnya di sekolah PAUD sendiri kan pasti banyak warna-warni ya si anak, jadi suka di situ. Jadi tips selanjutnya, jangan memaksakan. Semisal udah mam sama suami udah memutuskan buat menyekolahkan anak PAUD, itu jangan dipaksakan seperti itu. Paling nggak kita tanyalah, apalagi usia 3 tahun tuh usia yang dimana anak itu punya pemikiran sendiri gitu kan, egonya tinggi, itu ditanyain aja. Nah, setelah si anak itu sudah menunjukkan ketertarikan mau sekolah, kita sebagai orang tua mau gimana lagi, kita harus menyiapkan dana. Nah, dana di sini juga cukup penting sekali ya, karena sekolah kalau nggak punya uang juga nggak bisa sekolah ya kan. Karena biaya di sini tuh menurut aku cukup besar, Mam. Kalau kita nggak ada ancang-ancangnya, nggak ada planningnya buat si anak, buat ngisihin uang pendidikan buat si anak tuh benar-benar berat banget. Karena untuk di Semarang sendiri itu PAUD TK itu kebanyakan kan swasta ya. Apalagi swasta tuh ada akreditasinya juga, ada yang A, ada yang B, seperti itu. Ada yang malah belum terakreditasi. Jadi masih kayak swasta biasa seperti itu. Kalau mungkin di dekat rumahan, dekat perkampungan itu banyak sekolah-sekolah biasa. Kalau di Semarang sendiri biayanya itu masih sekitar 1 jutaan. Kemudian kalau sudah punya akreditasi, dan untuk sekolah yang udah terakreditasi itu hampir untuk PAUD saja itu hampir 5 jutaan, Mam. Modal yang kita siapkan dulu ya, 5 jutaan. Terus untuk yang swasta yang sudah punya nama, terus sudah memiliki beberapa penghargaan juga, itu di 10 jutaan. Nah, karena begitu beratnya dana pendidikan, itu penting banget buat kita orang tua buat menyisihkan sedikit uang belanja kita ya. Sedikit berarti harus disisihkan sejak lama. Jadi disisihkan paling bagus sih si anak itu usia 1 tahunan itu udah mulai disisihkan, biar kita waktu deket hari hanya ini, deket si anak umur 4 tahun tuh kita nggak begitu terasa berat banget gitu loh. Nah, dana sudah ada nih ya kan.
Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, kita menentukan sekolah yang baik buat dia. Kalau aku sendiri itu aku tanya akan ke anak dia lebih nyamannya di mana. Pasti dia ingat kan pernah datang ke sini gitu. Dan dia si Saka itu dia menjawab sukanya di sekolah ini, dalam nilainya sama kayak mama sama papanya. Jadi akhirnya Saka sekolahlah di sana. Setelah semua keputusan sudah diambil dan menurutnya sudah tepat karena sudah melibatkan anak juga ya, kita sebagai mama itu harus menyiapkan mentalnya si anak buat masuk sekolah, kesiapan diri si anak gitu buat masuk sekolah harus seperti apa. Kemudian kesiapan apa aja sih yang harus kita siapkan buat si anak itu masuk sekolah PAUD? Nanti aku bahas di konten berikutnya aja. Kalau dibahas di sini saya bakal panjang banget karena ini udah terlalu panjang ya. Nah, seperti itu sharing kali ini tentang sekolah anak. Nanti bakal aku rangkum lebih jelasnya melalui tulisan-tulisan setelah video ini biar lebih mudah untuk dicerna ya. Karena saat tadi jelasinnya juga sambil bercerita ya, Mam, semoga ya masih bisa lah ditangkap dengan bahasa manusia ya. Nah, semoga konten kali ini bermanfaat buat moms yang lagi bingung seperti aku tentang sekolah anak. Semoga bisa memberi pencerahan dan juga bahan referensi buat si anak. Dan aku tekenin di sini lagi ya, Mam, ya. Pokoknya setiap kita mengambil keputusan buat si anak, kalau bisa si anak juga ditanya pendapatnya. Walaupun dia itu belum bisa berpendapat secara logis, paling nggak dia berpendapat secara spontan. Itu juga sebagai poin juga gitu kan. Kita bisa cari tahu dia memang mau atau enggak. Pokoknya jangan dipaksakan. Semoga konten kali ini berguna dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Terima kasih yang udah nonton. Jika kalian suka video kali ini, jangan lupa like dan klik tombol subscribe dan juga aktifin tombol loncengnya ya, biar kalian bisa nonton video menarik lainnya secara gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.